Awal munculnya ide inovasi penetapan harga TBS kelapa sawit untuk kemitraan swadaya berangkat dari kondisi existing pekebun kelapa sawit Indonesia secara umum dan Provinsi Riau secara khusus, di mana secara regulasi menurut Permentan Nomor 1 Tahun 2018 untuk bisa ditetapkan harga TBS-nya oleh pemerintah harus bermitra dengan PKS, di mana di Indonesia kemitraan yang existing selama ini adalah hanya kemitraan plasma. Kondisi di Provinsi Riau, dari 2,8 juta hektar kebun kelapa sawit, sebanyak 1,5 juta hektar atau lebih dari 62% merupakan lahan pekebun kelapa sawit rakyat atau swadaya non-mitra yang tidak bisa ditetapkan pemerintah harganya. Karena secara rumus perhitungan harga TBS di dalam Permentan tidak bisa diakomodir perhitungan dan penetapan harganya karena tidak memiliki rendemen tabel khusus kebun swadaya. Oleh karena kondisi itu, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan membuat inovasi melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur kemitraan swadaya antara kelembagaan pekebun swadaya dengan PKS non-kebun diikat dalam sebuah perjanjian kerjasama agar bisa ditetapkan harganya dan mendapatkan harga penetapan pemerintah. Selanjutnya di Dinas Perkebunan Provinsi Riau mulai secara masif bersama-sama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Kota untuk memfasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun swadaya baru di semua kabupaten kota di Provinsi Riau. Dan di awal tahun 2023 terbentuk 21 kelembagaan pekebun swadaya baru yang sudah siap untuk dimitrakan dengan PKS non-kebun, di mana hasilnya telah dimitrakan dengan 9 PKS non-kebun di 5 kabupaten kota yang ada di Riau. Akhirnya, upaya pemerintah Provinsi Riau untuk memberi solusi terhadap 1,5 juta lahan pekebun swadaya yang belum mendapatkan harga penetapan pemerintah secara bertahap jumlahnya akan berkurang seiring banyaknya bertumbuh kelembagaan dan kemitraan swadaya baru yang bermitra dengan PKS di Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah menerapkan Pergub Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun. Hal ini mengukir sejarah pertama di Indonesia dengan menetapkan harga TBS untuk pekebun mitra swadaya karena kelapa sawit merupakan penopang perekonomian utama bagi masyarakat di Provinsi Riau. Tim harga TBS Riau merupakan yang pertama di Indonesia menetapkan harga TBS mitra swadaya, bahwa mulai 19 Juni 2023 Riau telah menetapkan 2 indeka dan 2 berita acara penetapan harga TBS untuk harga mitra plasma dan harga mitra swadaya. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Riau juga mendorong pemerintah kabupaten kota dan asosiasi petani swadaya untuk bersama-sama menumbuh kembangkan kelembagaan pekebun swadaya baru agar bertumbuh kembang semakin banyak di setiap daerah di Provinsi Riau, agar bisa dimitrakan dengan PKS sesuai regulasi melalui surat perjanjian kerjasama atau SPK, dan untuk selanjutnya ditetapkan harga TBS-nya oleh tim harga di Provinsi Riau. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saya Kawali Tarigan dari Apkasindo yang selalu mengikuti penetapan harga setiap hari Selasa. Dan di sini sudah kita lihat dengan jelas bahwa sudah ada harga mitra swadaya, di mana harga mitra swadaya ini yang telah mengakomodir 1,7 juta petani sawit
plasma di Riau yang selama ini hanya mengikuti harga mitra plasma. Tetapi sini sudah ada ditentukan dan ditetapkan adanya mitra swadaya sehingga semua petani sawit kita sudah bisa berkiblat kepada penetapan harga setiap terbit hari Selasa. Yang mana yang ini sudah diterbitkan melalui Pergub 77 2020 melalui Bapak Gubernur dan diteruskan oleh Bapak Kadis Insinyur Julpadri, di mana dia telah terus mengawal dengan adanya harga petani swadaya ini. Demikian, terima kasih. Oke, selamat siang. Saya Sahrul Gunawan, staf bagian mitra plasma ataupun mitra swadaya dari PT Salim Group. Sangat mengapresiasi dengan adanya inovasi harga mitra swadaya, karena bagaimanapun juga dengan adanya harga tersebut dari provinsi sehingga bisa menjadi acuan ataupun barometer penerimaan TBS swadaya di perusahaan-perusahaan kami pun anak perusahaan Salim Group yang ada di Riau, dan itu mungkin juga bisa jadi acuan nanti atau masukan untuk anak perusahaan yang di provinsi lain seperti di Kalimantan dan mungkin juga di Sumsel. Mungkin itu pendapat dari saya, mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk masyarakat petani maupun dari perusahaan. Terima kasih.